Halo, halo. Halo, aku nggak tahu siapa yang cuma duduk doang. Kita punya studio baru, coy. Oh nganu ya, emang nganu nih. Ya ada delaynya. Gelo, keren kan? Aku sekarang udah mulai ganteng nih. Ayo, kita mau ngapain ini Mas? Mas Alif? Monggo, yang mau komen, tanya. Wih, keren. Ayo, ini sambil nunggu penonton ya? Sambil nunggu penonton. Ayo. Wah. Ini masuk. Oh, anu. Nah, sambil nunggu penonton, kita monitoring yang sudah datang pada siang hari ini. Alif Fata, selamat bergabung ya. Ini kita udah bisa jadi apa ini? Ayo sambil nunggu pada bergabung ya teman-teman. Jadi pada siang hari ini kita launching studio baru di Puskesmas Turi. Ini berkat kerjasama teman-teman semua. Terima kasih. Cita-citanya sudah terkabul. Gila. Ayo jangan lupa subscribe, di-share ya. Share buat teman-temannya, di-follow. Nanti kita akan mengadakan kegiatan podcast bisa atau live yang lain dirutinkan seminggu sekali. Jadwalnya kapan Mas Arif? Setiap hari Ini setiap hari. Nah, ini namanya kalau live itu nggak boleh kayak gitu, nggak boleh ada dead air. Jadi harus ngomong terus sampai kesel. Keren ini kita. mau hari apa Mas? Mau hari apa? Kayaknya Selasa boleh deh. Boleh. Selasa atau Rabu atau Sabtu. Oke. Coba lihat dulu. Wah, kalau di sini keren juga. Udah jadi artis nebeng di Puskesmas Turi ya. Ayo. Monggo Dapatkan yang mau notifikasi komen. setiap kali Puskesmas Turi. Oke. Siapa? Enggak kok ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita nggak tahu kegiatannya hari ini mau ngapain. Gabut. Karena mau menikmati studio baru. Paling keren satu nih, api-api coy. api-api. Gila. Mana nggak ada yang nonton? Ayo nonton semua. Ayo. Mancing view. Di-share yuk. Oh, di-share ke grup Puskesmas. Coba Mbak, share Mbak. Coba HP ku di situ ya. Foto share. Wani lah. Ora apa-apa wani. Coba aku share nang grup Puskesmas Singgi. Ini nih. Share WhatsApp. Karyawan. Ayo di sini dulu. Oh iya, jangan lupa ya, nanti kalau ada momen-momen bagus diklip, nah diupload lagi bagi 5 orang klipper. Wah, dapat terima kasih. Gila, teman-temanku ada support semua nih. Aduh, aku bingung mau ngapain nih. Yang penting gini, yang penting nanti setelah di sini semoga nanti bisa jadi lebih produktif. Kita sebagai anak-anak muda ini harus melek konten, ya Mas ya. Sekarang mungkin baru live yang nonton 1-2. Nanti kalau sudah rame, udah ada yang paus, ada yang alam semesta, minimal bunga tak tonton dan lintas negara. Wah, makasih Mbak Husna. Di-share Mbak Husna, di-share. Gue Mbak Husna, ketik gue Mbak Husna. Jadi kita mau apa ini? Materinya hari ini kita belajar sedikit mengenai dunia digital. Pakar kita, Mas Alif akan banyak menceritakan mengenai dunia digital. Gimana nih Mas Alif? Nembak-nembak banget. Digital forensik. Digital forensik, oke. Digital forensik. Apalagi digital ini? Monggo dijelaskan. Digital forensik itu apa Mas? Malah balik ke saya lagi. Ini istilahnya emang dagelan. Gitu. Wes, mana ini? Atau kadang-kadang mungkin kita harusnya nanti setiap minggu tuh bikin topik. Nanti bintang tamunya siapa? Boleh usul. Teman-teman yang ikut live-nya boleh usul temanya besok mau apa. Komen Komen di bawah ya. Ya.
Siapa ini? Abadi Suko, Mas Suko, terima kasih sudah nonton, hormat dan thank you. Mas Suko. Mbak ini suaranya masuk nggak Mbak? Jelas nggak? Masuk kan ini? Suaranya, coba. Di monitor ya, coba monitor ya. Bentar ya. Nek delay iya, tapi maksudnya suaranya tuh jelas nggak dari mic-nya? Soalnya kan pakai mic kok. IG. Ayo ada ternyata bintang tamu kita. Bendara, ayo. Bendara datang di studio kita. Kita sedang live di IG Puskesmas ini. Bisa ditonton. Udah di komen. Tugas negara. Bisa. Oh, ada tugas negara. Ya wes. Ya, Sampai beres. besok pagi nggak ada. Boleh. Kan ada kemudian aku nggak main. Kemudian apa ya? Aku tetap seneng api-api nih ya. Oke. Api-apinya. Tapi itu bro, yang mengganggu tiba-tiba Iklan. Nah, bentar lagi nih. Nanti harus dipikir. Woi, Woi, oh banyak sekali banyak, nih. coy. Wah, siapa aja nih? Ada Elma. Wah, Ada Elma dan Adi. Ada Asrofil Huda. Ada Abadi Suko. Waduh. Ada Reva Putri. Thank you. Wah, Penonton kita sudah 7. 7 itu nek dimasukin di aula udah lumayan itu. Udah 2 baris kurang penontonnya loh. monggo, mau tanya-tanya apa? Ayo. Monggo, silakan bergabung di sini Gabung di aja. tempat kita Puskesmas Turi, satu-satunya pelopor digital platform di ngaku-ngaku. Jelas ya suaranya ya? Mbak. Masuk, Mbak. Oke. Nah, ini nanti tinggal yang susah tuh membangun apa sebenarnya koneksi. Nah ngobrolnya apa? Nah, nanti nek dirimu mau pakai jalan apa? Kipas, sungguh banget ya. Oh, soalnya ruangan ini panas. Panas banget. Asik. teman-teman, ruangan kita kan panas. Sepertinya ini. Nah, Butuh yang dingin-dingin. Nah, jadi oke. Jadi bagi yang mau support silahkan nanti kita bagikan Kris. Nanti Kris tinggal scan, nanti kita akan sebutkan siapa donatur kita untuk meningkatkan kualitas dari streaming ini. Oke lah. Pak Dokter, api-api ini disponsori juga enggak ini? Woi, api-api ini disponsori oleh apa nih? Aku nggak ngerti arahnya kemana nih? Aku boleh disebut nggak? Boleh. Oke, bingung. Bisa untuk sponsor. Oke, maksudku. oh gitu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau mengirimkan produknya, kita bisa sambil displaykan di api-api kita ini. Produk Anda dipapang di tengah, nanti penontonnya banyak. Kita bisa review juga. Nah, iya toh? Silahkan kirim ke kita. Betul. Endorse. Oh. Ada komentar ini. Kadinkes telah mengirimkan singa. Gila. Lagi nih, Mas Hendra si paling teladan. Gelo. Mantap. Ayo. Cuma masalahnya nih kayaknya aku merasa diriku sangat berisik. Oh, ralah, Mas. Aman. Ahlan. Wow, Ahlan sama selamat bergabung Mas Ahlan. Wih, ambulane, ojo lali DRCI. Ini kayaknya penonton kita ya orang-orang kita semua. Oh iya. Pertama ini memang harus saling support. Iya, Mbak. Semoga nanti kita Wah, ada Mbak Kiki ini. iya, Mbak Kiki, selamat datang Rizky Putri. Oh, terima kasih. Jadi ya, kegiatannya sebetulnya kita masih bingung mau ngapain, tapi ini adalah bukti syukur kami kalau kami bisa merealisasikan membentuk studio yang sederhana. Walaupun sekarang api-apinya sudah mati nih, kalau teman-teman amati api-apinya. Nah, api-apinya sudah tidak jalan. Nah, ini tandanya apa ya? Boleh masuk sponsor. Boleh internet. Nah, yang warna merah, yang warna biru, ungu. Boleh. Selamat datang Indri Tama. Oh. Selamat datang Tutik Titut. Kayaknya kenal dari Tutik Titut ini.
Gitu. Kita mau ngobrol apa ini, Mas? Mau ngobrol. Ngobrol. Iya, api-apinya mati ya. Ada yang mulai monitor. Kita mau ngobrol apa ya? Siang hari ini kita kayaknya ngobrol santai dulu aja. Karena metu. Bocor, metu. Karena narasumber kita adalah seorang kebetulan fisioterapis ya di Puskesmas Turi. Jadi teman-teman kita perkenalkan dulu. Ini nama teman saya di sebelah sini namanya Mas siapa? Silahkan. Mas Alif Saiful Fatah. Mas Alif Saiful Fatah ini sebagai apa? Saya sebagai fisioterapi. Oke, nanti sebagai fisioterapi kira-kira ini selama ini gimana Mas? Di Puskesmas Turi sudah berapa lama, terus kira-kira profilnya tuh seperti apa, sudah melayani pasien apa saja gitu kalau boleh tahu. Wah, saya di sini sih sudah lumayan lama, sudah dari 2017. Lumayan. Yes. Untuk lingkungan is okay. Nah, terus background untuk pasien banyak lah sini. Banyak ya, lumayan. Jadi gini Mas, jadi akhir-akhir ini kan kita lihat, wah ini sorry bridgingnya agak patah, maklum, masih pemula. Jadi akhir-akhir ini kita banyak orang ya mengeluhkan nyeri bahu. Wah bahuku pegel-pegel ini, gitu. Kayak susah digerakin. Terus kemarin saya juga pernah browsing itu namanya frozen shoulder. Nah itu kira-kira apa? Mungkin bisa dikasih gambaran ke teman-teman. Apa itu frozen shoulder? Terus gimana caranya pengobatannya? Gitu. Monggo silakan Mas Alif. Mas Hendra, karena di bidangnya fisioterapi di frozen shoulder, sudah tahu frozen shoulder ya bahasa umumnya ya kekakuan pada bahu. Kekakuannya banyak faktor lah ya. Bisa mungkin pasien tersebut karena jatuh, traumatik, benturan, bisa. Oke, benturan ya. Atau mungkin dari aktivitas. Beliaunya semisal buruh panggul. Nah, yang angkat-angkat. Buruh panggul, angkat junjung itu. Iya. Itu juga beresiko. Beresiko sekali. Karena ini turi banyak Mas. Turi itu banyak. Karena di sini tuh petani atau pekebun itu salak. Nah, itu kan beliau banyak yang untuk ambil salak itu toh Mas, lumayan kan. Nggak mungkin ngangkat hanya 1 kilo 2 kilo, pasti 10-20 kilo lah. Saat dipinggul itu diangkat, nah itu potensi sekali bisa jadi cedera di bahu. Terus tadi traumatik, aktivitas, atau mungkin yang paling sederhananya mungkin faktor usia lah ya Mas. Faktor usia itu gimana? Makin tua? Ya, kita harus mengakui degeneratif ya, penurunan jaringan, penurunan fungsi dari fisiologisnya sendiri, maupun postur dari anatomisnya udah mulai berubah. Nah itu kan kalau ada perubahan otomatis kan sendinya juga akan mengalami perubahan juga tuh Mas. Oke. Nah, itu mungkin sekilasnya sih itu. Oke. Kalau ini fisioterapi, kalau di fisioterapi kami lebih ke arahnya ke manajemennya dulu, melihat seberapa parahnya sakitnya. Oke, jadi pertama kalau ada sakit nanti kita analisis, dinilai dulu seberapa dulu parahnya. Betul, kita lihat dulu. Bahasanya kita anamnesis kan, dicek dulu atau dites keluhannya. Setelah kita tes, kita lihat problemnya apa sih? Kalau frozen rataan sih ya, mungkin gerakan-gerakan. Gerakannya mungkin terbatas atau ada nyeri, ada kakuan tadi ya, karena memang frozen ya. Terus kita tindak lanjuti. Karena kita konteksnya di Puskesmas, sembari saya promosi. Mas, di Puskesmas bisa apa nih untuk menangani si frozen shoulder atau nyeri-nyeri di bahu? Kita ada beberapa fasilitas yang nggak kalah dari rumah sakit. Keren. Mungkin bisa bisa kita lakukan pertama kali penyinaran infrared. Nah, itu gimana? Itu cara kerjanya, dia membuat relaksasi pada jaringannya. Kalau rileks jaringannya, pembuluh darah yang terbuka, harapannya jaringan ikat yang di bawahnya juga mulai terurai. Berarti ngene ya, fasilitasi lah. Lemesnya ya, betul.
Terus nek wis bar dilemeske, kita stimulasi. Nah, stimulasi ini kita ada beberapa kombinasi. Tapi Oke. pada prinsipnya stimulasinya lebih ke arah menekan problemnya apa sih? Kalau dianya nyeri, Hah? nah kita menekan nyerinya. Oh, oke. Pakai TEN atau electric stimulation. Ada juga di Puskesmas Turi, ada. Di Turki ada. Ada. Jadi nanti gimana Pak? Di strong-strong. Wah, Wow, Wah. Wah, ya jaringan. Kenapa jaringannya putus? Bah. Waduh, saya ya, sebentar ya. Ini kendala teknis. Wah, kotanya jujuran tak iki Mas. Itu udah langsung ke record nggak ya? Apa? Langsung live ya? Nggak, maksudnya bisa ke record nggak? Nggak tahu. Kesimpen ning ngopo? Bisa, nanti kan tinggal dibeli. Kayaknya kuotamu yang habis dah. Ora ya, Mas. Oh, Soalnya api-apinya yang melu. oh ya. Yos, nggak apa-apa. Lanjut aja. Balik ke Lanjut tadi. lanjut dari TENS ya. Jadi tadi TENS, TENS itu terakhir elektrostimulasi. Jadi itu Betul. kira-kira digimanakan tadi? Bahunya, tadi kan sakitnya di bahu. Iya, Dikasih listrik. betul. Pada prinsipnya di situ lebih untuk menekan nyerinya. Karena pasien-pasien yang nyeri bahu sudah pasti selain kekakuan dia akan nyeri. Baru gerak sedikit aja masih sakit, gerak sedikit sakit. Nah, TENS itu lebih kita properkan untuk menekan nyerinya. Oke. Teman. Terus kita juga mungkin bisa, ini ada juga di Puskesmas, ultrasound. Ultrasound itu gimana? Ultrasound itu kita fungsikan untuk di jaringan ikatnya. Kita gosok. Oke. Kita gosok. Kita prinsipkan untuk seperti masas. Seperti massage. Jadi jaringan ikatnya di bahu, pakai alat, Yes. gosok. Iya. Oke. Paling penting terakhir di fisioterapi kita kasih latihan. Oh, iya benar. Itu Harus latihan ya. Harus latihan karena pendampingan orang fisioterapi hanya waktu tindakan atau pelayanan. Oke. Di lain itu kan pasien ada di rumah. Harapannya saat kita memberikan latihan itu bisa untuk mengcover selama di hari-hari berikutnya sampai nanti ketemu penjadwalan untuk evaluasi atau pas dimonitoring kembali. Oke, jadi tadi selain dibantu pakai alat, terus betul. diajari juga biar nanti di rumah bisa fisioterapi mandiri. Tapi kalau misal pasiennya takut, mas aku tidak salah gerakan nih, kita dampingi, kita kasih video, video latihan yang mempermudah pasien. Jadi sudah kita sesuaikan porsinya untuk si pasien. Oke. Jadi nggak perlu takut atau nggak pede latihannya. Oke. Jadi mantap ya. Jadi nanti kalau teman-teman semua atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang masih merasa sakit bahu, monggo silahkan periksa ke Puskesmas Turi. Nanti kita punya fasilitas fisioterapi sama Mas Alif. Betul. Ini mohon maaf nih. Yes. Tadi kan alat-alatnya bagus. Pelayanannya juga lumayan keren ini. Kira-kira bayarnya berapa? Ini kalau teman-teman pada penasaran. Ya, kalau pembayaran kan semuanya sama ya Mas. Kabupaten Sleman tarifnya sesuai Pergub Peraturan Bupati Sleman. Oke. Berdasarkan beberapa tindakan, satu pasien, satu kali kunjungan itu kurang lebih di 62.000. 62.000. Nah, itu satu kali sesi ya? Ya, satu kali sesi. Satu kali sesi kira-kira berapa menit itu? Tindakannya? Mungkin bisa 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit, sangat mantap. Itu. Terus, kita memberikan juga, kita ada alur Mas. Alur gimana? Pasien prioritas. Pasien prioritas itu gimana itu? Pasien prioritas itu, kalau pasien yang bayar atau pasien terjadwal, kita akan menyediakan waktu hari yang terkontrol atau
sudah pasti dia akan dilayani di jam tersebut. Oh, berarti udah dijadwalkan gitu. Sudah. Jadi pasien datang jam 9 kita udah ready. Khusus untuk pasien tersebut. Gila. Jadi enak ya, nggak perlu ngantri panjang. Nggak. Tapi ini saya mau tanya, ini kan sekarang eranya apa ya? BPJS jaminan. Bisa nggak kalau di Puskesmas Turi ini fisioterapinya pakai BPJS? Bisa sekali. Bisa sekali. Bisa. Kita tidak akan merubah standar pelayanannya. Baik yang umum atau bayar maupun yang berjaminan ya, BPJS atau KIS atau yang lainnya. Kita sama, tidak membedakan. Kasihnya seperti itu ya akan kita kasihkan itu. Tidak akan kita kurangi waktunya maupun tindakannya. Gitu. Jadi buat Bapak Ibu semua teman-teman, kalau mau fisioterapi sakit di bahunya, periksa ke Puskesmas Turi. Siap. Pakai BPJS gratis. Tis. Nah. Mungkin kan ya, pertama mungkin kan ya. Jadwal dulu tadi kan dijadwalkan. Ya, pertama mungkin penjadwalan, terus nanti kita berperiode ya, mungkin 4 kali atau 6 kali akan kita monitor bersama dengan dokter. Oke, mantap. Ini akhirnya kita nyambung lagi ke jaringan. Nyambung orang ya mas? Ya sudah. Ya jadi gitu Oke. ya. Jadi gitu ya, sekilas singkat buat teman-teman yang baru mengenal tentang fisioterapi. Ini baru posting atau live perdana kita. Mungkin nanti kita akan mendatangkan narasumber yang lain. lebih menarik. Yang mau didatangkan ke sini, misalkan Ariel Noah. Wah, kayaknya angel ya mas. Kejauhan. MDXAK agak susah. Denny Caknan kayaknya juga susah. Nah, berarti Monata. Wah. Oke. Ya, tapi intinya ini baru perdana dari kita. Kita coba menyajikan hal yang baru dari Puskesmas Turi. Halo, Mas Sudah. Ini ada perawat kita nih. Kayaknya mungkin bisa jadi narasumber yang berikut. Jadi gitu. Dari Mas Alif mungkin ada kata-kata terakhir buat para viewer siang hari ini di Instagram. Bagi seorang fisioterapi, senyum Anda adalah kebahagiaan kami. Wah. Gila. Keren. Maknanya kesembuhannya Bapak Ibu, kebanggaan kita juga. Oke. Jadi ada jaminan insya Allah diberikan pelayanan ya. Betul. Insya Allah kita berikan yang terbaik. Oke. Gitu. Oke, gitu. Ya. Kayaknya sudah pada bingung mau ngobrolin apa. Jadi untuk siang hari ini kira-kira itu dulu. Nanti kita akan ada rapat internal sama teman-teman apa yang bisa kita perbaiki. Nanti kalau teman-teman viewer ada mau masukan, saran, kritik, langsung aja dimasukkan ke DM IG Puskesmas Turi. Semua hal tentang kesehatan tanya aja. Oke, siapa tahu kita punya topik-topik baru yang teman-teman mau dibahas. Nah, siapa tahu nanti suatu saat Dokter Tirta mau kesini lagi. Dokter Tirta pernah kesini dong? Pernah kesini. Oke. Ya udah, gitu ya. Teman-teman, thank you so much. Akhir hari ini terima kasih buat 9 orang atau 10 orang atau yang lebih sudah sempat mampir. Ya. Besok kalau kita live lagi minta tolong untuk dibantu ditonton. Terima kasih. Dadah. Kita belum punya segmen, coy. Apa? N-nya mana ya? N-nya ini.